Bismillahirrahmanirrahim. Wasilu darsana al-ikhwah. Nah, kita masuk halaman 28, paragraf yang terakhir, poin yang keempat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah ambil 3 poin yang berkaitan dengan mubtada. Poin yang pertama, definisi mubtada. Poin yang kedua, bentuk-bentuk mubtada. Poin yang ketiga, mubtada itu selalu di awal kalimat. Nah, poin yang keempat adalah al-aslu fil mubtada an yakuna ma'rifatan. Hukum asal dari mubtada adalah senantiasa berbentuk isim ma'rifah. Baik. Kama fil amtsilatis sabiqah. Sebagaimana di contoh-contoh sebelumnya. Nah, ya, jadi kalau kita lihat kembali ulang ke contoh-contoh sebelumnya, itu bentuknya mubtada yang kita lihat di situ semuanya berbentuk ma'rifah. Ana arabiyun, contohnya. Hadza min fadli rabbi. Ini antum harus tahu juga di situ apa saja isim-isim yang ma'rifah. Apa saja isim-isim yang ma'rifah itu sudah kita bahas di halaman 20 kemarin. Ya, di halaman 20 kita sudah ambil ada 6 atau 7 ya jenis-jenis dari mubtada, jenis-jenis dari ma'rifah. Baik. Nah, haitsu annal qa'idata 'indal Arabi adamu jawazil ibtida' bin nakirah. Kaidahnya orang Arab itu menetapkan bahwasanya ya tidak boleh mengawali dengan nakirah. Ya, secara logika saja ya kalau kita mengawali kalimat dengan kata yang nakirah itu jadinya enggak jelas. Misalkan anak ketemu sama antum kemudian menyebutkan ya yang tinggi begini-begini, Anda sebutkan sifat seorang laki-laki ke antum. Ya. Dia punya sifat begini-begini, panjang lebar Anda ceritakan deskripsinya ke antum. Tapi di awal Anda nggak sebutin namanya siapa. Ya. Ini kan secara logika kurang istilahnya. Ya, kenapa kurang? Ya karena antum tahu sifat-sifatnya, tapi nggak tahu laki-laki mana yang sedang kita bicarakan. Ya. Berarti harus ma'rifah dulu. Ya. Kalau anak ingin membicarakan tentang seorang laki-laki, maka anak sama antum harus sama-sama tahu siapa laki-laki yang akan dibicarakan. Ya, sama seperti di ayat misalkan alhamdulillah. Di situ ma'rifah kata alhamdulillah. Kenapa? Berarti artinya antum harus tahu apa itu alhamdulillah sebelum antum paham lillah. Lillah kan ya bagi Allah. Ya, alhamdulillah. Kalau antum nggak paham kata alhamdulillah, secara logika bagaimana antum memberikan sesuatu kepada Allah sedangkan antum nggak tahu apa hal tersebut. Alhamdulillah itu apa? Apakah nama makanan kah atau apa? Tiba-tiba antum mengatakan alhamdulillah. Nah, atau antum mengatakan hamdulillah karena nakiro kan? Hamdu kan nakiro. Ya, artinya antum nggak tahu pujian yang mana yang mau diberikan kepada Allah. Nah, makanya harus diawali dengan yang ma'rifah. Ya. Harus spesifik dulu, ya, harus sama-sama kita tahu. Kan ma'rifah definisinya adalah sesuatu yang muayyan, ya, spesifik. Ya, kalau masih belum spesifik, maka percuma kita jelaskan panjang lebar. Ya, ibaratnya Anda sedang menceritakan si fulan kepada antum, Anda ceritakan fulan itu masya Allah begini. Ya, yang Anda ceritakan dengan yang antum pahami ternyata beda. Anda lagi membicarakan si Agus, yang antum pahami misalkan si Zaid. Ya, jadi kan komunikasi terputus di situ. Makanya secara logika ya tidak boleh mengawali suatu kalimat itu dengan nakiro. Masalahnya harus pakai ma'rifah dulu. Ya, ayat-ayat Al-Quran itu awalnya dengan ma'rifah kebanyakan. Tapi ya, ada kondisi di mana diperbolehkan mengawali dengan nakiro. Nah, tentunya dengan suatu tujuan ya. Ada tujuannya kalau kita mengawali dengan nakiro. Tapi kalau tidak ada tujuan bagaimana? Ya tetap dengan ma'rifah. Baik. Maka dikatakan di sini berarti pembahasan kita sekarang apa? Ya, pembahasan tentang kapan mubtada itu boleh berbentuk nakiro. Artinya apa? Artinya dia keluar dari kondisi umumnya. Nah, kalau pertanyaannya begini, kapan mubtada itu berbentuk ma'rifah? Benar nggak pertanyaannya? Nggak. Kenapa? Ya karena memang asalnya. Sama kan mengatakan kapan air itu bening? Ya, air itu bening. Ya.
Kalau ditanya kapan air itu merah, kalau bercampur dengan cat misalkan, nah, itu boleh pertanyaannya seperti itu. Baik. Jadi kondisi-kondisi berikut ini adalah kondisi diperbolehkannya mubtada berbentuk nakiro. Yang pertama, idza kana mausufan. Kalau dia mausuf. Ya, apa itu mausuf? Disifati, dikasih kata sifat. Ya, contohnya misalkan rojulun karimun indana. Ya, rojulun karimun indana. Rojulun di sini mubtada. Boleh berbentuk nakiro di sini. Kenapa? Ya, karena rojulun ini ada kata sifat setelahnya itu karimun, khobarnya indana. Nah, jadi rojulun karimun indana. Perhatikan di sini, kadang suka terkecoh orang. Rojulun ini mubtada, karimun khobar, bukan begitu. Ya, karimun itu tabi dia, karena dia apa? Kata sifat. Jadi marfu'nya kata karimun itu bukan sebagai khobar. Ya. Kalau antum masih bingung membedakannya, nah, antum kembali ke pengertian khobar. Khobar itu kan sesuatu yang menyempurnakan mana mubtada. Kalau antum mengatakan rojulun karimun sampai situ, ya nggak sempurna kalimatnya. Ya, masih butuh lanjutan lagi. Oh, berarti dia bukan khobar, karena fungsi dari khobar adalah menyempurnakan mana mubtada. Baik. Nah, maka kalau antum mengatakan rojulun indana itu nggak boleh. Ya. Nah, harus ada kata sifatnya rojulun tawilun, rojulun karimun, rojulun bakhilun. Baik. Dan kondisi yang kedua, kondisi diperbolehkannya mubtada itu berbentuk nakirah adalah idza udifa ila nakiratin. Kalau diidhofahkan kepada sebuah isim yang nakirah. Contohnya, ya, talibu ihsanin waqifun. Mubtadanya di situ adalah talibu. Ya, kemudian dia berbentuk nakirah, tapi dia mudhof kepada yang nakirah. Ya, talibu ihsanin. Kalau talibul ihsani bagaimana? Talibul ihsani masuk nggak ke dalam pembahasan ini? Ya, talibul ihsani. Ya. Nah, kalau berbentuk mudhof kepada ma'rifah, talibul ihsan, ini kan mudhof kepada ma'rifah kan? Berarti dia ma'rifah. Nah, ingat, mudhof kepada ma'rifah. Mudhof kepada nakirah tidak ma'rifah. Ya, masih tetap nakirah. Tapi namanya nakirah maksudah. Nah, nanti kita bahas di pembahasannya. Nah, jadi dalam kaidah disebutkan bahwasanya idhofatu an-nakirati ilal ma'rifati tufidu at-ta'rif. Penyandaran kata benda yang nakirah kepada kata benda yang ma'rifah memberikan makna ta'rif. Ta'rif itu ma'rifah. Artinya kata itu sekarang menjadi ma'rifah. Tapi sebaliknya, idhofatu nakiratin ila nakiratin mithlihi atau mithliha tufidut takhsis. Ya, penyandaran nakirah kepada yang nakirah itu memberikan makna takhsis, pengkhususan. Ya, tapi nggak sampai ma'rifah. Ma'rifah itu yang paling tinggi, ya. Nakirah itu yang paling bawah, tengah-tengah itu takhsis namanya. Ya. Maka kata talibu ihsanin dikatakan nakirah tidak, karena ada idhofahnya. Dikatakan ma'rifah juga enggak. Kenapa? Karena dia sama-sama nakirah. Talib nakirah, ihsan nakirah. Sehingga dia ada di tengah-tengah, nanggung. Ini namanya takhsis, ya, pengkhususan. Ma'rifah artinya spesifik, ya, tertentu. Ya, kalau takhsis itu artinya khusus. Khusus dengan tertentu itu kan mirip mana. Gitu. Nah, maka jika itu mengatakan talibul ihsani, nah, ini nggak ada masalah, itu mubtada ma'rifah selesai. Memang hukum asalnya itu. Tapi kalau talibu ihsanin, nah, dia di sini nakiro. Nah, sama seperti yang mengatakan talibu ilmin, gitu ya. Ya, mana kabarnya? Waqifun. Baik, bagaimana i'rab talibu di sini? Ya, talibu mubtadaun marfu'un wa huwa
mudhaf. Ya, ihsanin mudhafun ilaihi. Ya, majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah waqifun wa khabarul mubtada. Baik. Itu kondisi yang kedua, diperbolehkannya mubtada itu berbentuk nakirah. Kondisi yang ketiga, idza sabaqahu nafyun, kalau didahului oleh nafi. Ya, contohnya misalkan ma zalimun najihun. Ma di situ ma nafiyah ya. Ma zalimun najihun, orang yang zalim itu tidak akan sukses. Mubtadanya di sini zalimun. Ma ya. Kembali ke poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga ini kita katakan mubtada itu boleh didahului oleh huruf nafi. Nah, ma zalimun didahului huruf nafi di sini. Nah, tapi mubtadanya bukan ma, mubtadanya adalah zalimun. Ya, zalimun mubtada di situ. Nah, dan dia didahului oleh nafi. Nah, kalau didahului oleh nafi maka boleh dia berbentuk nakiro. Ya, sama seperti yang katakan la ilaha. Ya, meskipun di situ la-nya la nafiyah lil jins. Ya, tapi sama-sama nafi. Nah, jadi kalau didahului oleh nafi, dia boleh berbentuk nakiro. Ma zalimun najihun. Kalau untuk hapus ma-nya nggak boleh. Zalimun najihun nggak boleh. Baik. Kemudian yang keempat, kapan lagi sebuah kata mubtada itu boleh berbentuk nakiro? Yaitu idza sabaqahu istifhamun. Kalau dia didahului oleh istifham. Contohnya, al-rajulun fikum. Mubtada'nya adalah kata rajulun li'annahu masbukun bistifham. Nah, tadi di poin yang ketiga di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwasanya ya, mubtada itu boleh didahului oleh isim istifham. Ini hal yang isim istifham. Mubtadanya rajulun. Ya, kabarnya fikum. Rajulun di sini boleh berbentuk nakiro. Kenapa? Ya karena dia didahului oleh hal. Tapi kalau untuk mengatakan rajulun fikum begitu aja, maka tidak boleh. Nah, baik. Kemudian poin yang kelima. Yuhzafu adatan al-mubtada'u minal anawin. Ini faedah dari penulis sini. Biasanya mubtada itu dihapus dari judul-judul kitab. Ya, judul kitab ya atau alamat ya, biasanya dihapus dia. Ya, ka'anawinil kutub, judul-judul buku, wal qasas, judul kisah, wasuhuf, koran, ila akhiri. Contohnya misalkan al-unwan halatu raf'il ismi. Ya, contohnya judul pembahasan kita apa sekarang ini? Halat raf'il ismi. Ya, takdirnya adalah hadhihi halatu raf'il ismi. Waqad hudifa al-mubtada. Ya, jadi halatu raf'il ismi. Halat kan nakiro ya. Nah, tadi bilangnya mubtada itu nggak boleh nakiro. Ini halat nakiro. Maka jawabannya halat di situ bukan mubtada meskipun dia tertulis pertama karena mubtada itu kadang terhapus. Ya, terhapus. Ya, contohnya di sini hadhihi. Hadhihi halatu raf'il ismi. Ya, biasanya para penulis kitab menghapus kata hadhihi ini. Ya, baik. Wa yuhzafu aidon. Kadang juga mubtada itu dihapus idza kana al-khabaru masdaran naiban an fi'li. Ya, kalau khabarnya berbentuk masdar naib dari fi'ilnya. Ya, masdaran naiban an fi'li. Contohnya sabrun jamilun. Nah, wa taqdiruhu mauqifuna sabrun jamilun. Waqad hudifal mubtada. Yang kayak begini ini agak susah untuk dideteksi. Ya. Nah, sabrun jamilun. Kalau ada orang ngomong misalkan sabrun jamilun, ucapannya ini bisa benar bisa salah. Kenapa? Kalau dia meniatkan sabrun jamilun itu sebagai sifat mausuf, maka kalimatnya salah. Kenapa? Karena mubtada nggak boleh dengan nakiro. Nah, tiba-tiba dia bilang sabrun jamilun dan dia maksudkan itu sifat mausuf, nggak boleh. Tapi kalau dia maksudkan itu sebagai mubtada khabar, boleh. Makanya para ulama mengatakan al-i'rabu ala qadrin niyatil mu'rib.
I'rab itu ala hasab niatul mu'rib. I'rab itu tergantung niat orang yang mengi'rabnya gitu. Ya, maka i'rab satu kata itu bisa berbeda-beda. Ya. Ada orang i'rabnya begini, ada orang lain i'rabnya begini, apalagi ayat Al-Qur'an ya. Ada i'rab ini begini, ada i'rab ini. Makanya ayat Al-Qur'an terkadang itu ada beberapa ayat yang ya khilaf para ulama cara bacanya bagaimana gitu. Beda harokatnya gitu. Disebabkan apa? Disebabkan perbedaan i'rab. Ya, selama i'rabnya tidak bertentangan dengan kaidah yang sudah ditetapkan oleh ulama lugah, maka tidak masalah mengi'rab dengan cara yang berbeda-beda. Ya. Nah, asal jangan sembarangan. Misalkan untuk mengi'rab sobrun jamilun atau mengatakan sobrun fa'il. Ini nggak ada kaidah lugah mengatakan begitu, itu nggak boleh. Tapi kalau ya sesuai dengan kaidah lugah tidak masalah. Ya, tidak masalah antum artikan atau antum i'rab dengan cara yang berbeda. Baik. Jadi takdir dari contoh sabrun jamilun itu adalah mauqifuna. Ya, mauqifuna sabrun jamilun. Baik. Tadi kita katakan bahwa mubtada itu boleh dihapus kalau khobarnya adalah masdar naib. Apa itu masdar naib? Ya, sabrun lihat di sini. Sabrun di sini khobar ya. Ya, sabrun khobar. Mubtadanya terhapus. Nah, sobrun ini adalah merupakan masdar naib dari fiil. Ya, fiilnya mana? Fiilnya terhapus. Ya, mauqifuna nasbiru gitu. Mauqifuna nasbiru. Ya, karena nasbiru itu fiil dari kata sabrun. Nah, kata nasbiru ini dihapus, digantilah dengan masdar. Makanya dinamakan masdar naib, pengganti dari fiilnya. Yang mana fiilnya terhapus. Gitu dia. Jadi asal kalimatnya adalah mauqifuna nasbiru. Ya, mauqifuna nasbiru. Nah, kemudian ya dihapus kata nasbiru itu diganti dengan masdarnya. Sobaro yasbiru masdarnya sobron, jadinya sobrun. Akhirnya tambahkan mauqifuna sobrun jamilun. Ya, mauqifuna sobrun. Nah, lengkap sebenarnya kalimatnya ya, mauqifuna sobrun. Udah lengkap ini. Nah, kemudian dihapus kata mauqifunanya, ya, tertinggallah sobrun. Tambahkan kata jamilun sebagai kata sifatnya. Nah, mauqifuna sendiri adalah sikap kami. Jadi kalau antum mengatakan sabrun jamilun artinya sikap kami adalah bersabar dengan kesabaran yang indah. Ya, mauqifuna sabrun jamil. Nah, padahal kalimatnya nggak ada kata sikap kami, tapi kita pahami dari siap namanya, dari konteks kalimat. Nah, bagi tulab mubtadi'in ya, memahami yang seperti ini untuk mengetahui sesuatu yang mahdzuf itu susah. Nah, belum terbiasa dengan siapnya orang Arab. Ya, kalau untuk membaca banyak kitab, semakin familiar dengan ya, sigur-sigur kalimatnya orang Arab, uslub-uslub mereka, ya, dengan sendirinya antum akan terbentuk sensitivitas bahasa. Ya, pasti akan sadar, oh sabrun jamilun ini ya takdir mahdzufnya apa, pasti tahu. Ya, untuk awal-awal ya susah untuk kembali ke situ ya. Kembali ke awal lagi bahwasanya bahasa itu adalah masalah kebiasaan saja. Baik, maka jangan pernah berpikir antum akan bisa menguasai bahasa Arab dengan baik kalau hanya belajar nahwu secara teori saja. Oh ini fa'il marfu, ini maf'ul bih mansub. Hanya dengan modal itu saja. Bisa bahasa Arab? Nggak bisa. Ya. Bisa bahasa Arab itu dengan latihan setiap hari, baca kitab tertatih-tatih, yang patah-patah, memang itu tahapannya. Gitu. Terapkan teori-teori tadi dalam bacaan sehari-hari. Ya, ketika membaca Al-Quran jangan lewat begitu saja. Ketika baca Al-Fatihah, ketika lagi sholat jangan begitu saja. Sekarang lihat Al-Fatihah itu dari sisi atau dari sudut pandang nahwu yang sudah untuk pelajari. Alhamdulillah mubtada marfu wala mutarafiyat dhammah billah jar majrur dan seterusnya. Jadi, ya begitu cara kita untuk melatih kemampuan berbahasa itu.
dengan menerapkan teori-teori. Tapi kalau hanya sebatas teori, mau belasan tahun belajar juga akan tetap tidak akan ada perkembangan. Bahasa itu adalah ilmu praktek, ya, ilmu tadbir, ya, bukan ilmu nazar. Baik. Kemudian, ya, kapan lagi mubtada itu biasanya dihapus? Kata Dika yuhdabul mubtada idza dalla alaihi dalilun. Ya, mubtada itu juga boleh dihapus kalau ada dalil yang menunjukkan akan keberadaannya. Kalau ada dalil yang menunjukkan akan keberadaan mubtada yang kita hapus tadi. Ka'an taqula 'alal maktabi jawaban liman sa'ala ainal kitab. Nah, contohnya misalkan antum ya tiba-tiba bilang 'alal maktabi. Nah, 'alal maktabi. Ini kan jar majrur. Ya. Dan mubtadanya mana? Ya, pasti ada kalimat kan sebelum 'alal maktabi. Antum ngomong cuma 'alal maktabi doang. Ya. Nah, di sini boleh antum bilang seperti ini 'alal maktabi kalau itu adalah jawaban dari pertanyaan orang yang mengatakan ainal kitabu misalkan. Di mana buku? Antum jawab 'alal maktabi. Lengkapnya apa? Al-kitabu 'alal maktabi. Ya, tapi nggak perlu antum ya sebutkan kata al-kitabu di situ. Kenapa? Ya, karena dalla alaihi dalilun. Ada dalil yang menunjukkan akan keberadaannya. Apa dalilnya? Ya sama-sama paham. Sama kayak anak katakan antum. Bagaimana kabar antum? Jawabannya apa? Baik. Apanya yang baik? Rumah antum baik? Keluarga antum baik atau apa? Kabar maksudnya. Ya, tapi ya kan antum nggak sebutkan kata kabar. Bagaimana kabar antum? Lengkapnya antum jawab apa? Kabar saya baik. Di kalimat kabar saya itu nggak disebutkan. Kenapa? Karena sama-sama mafhum, dalla alaihi dalil, sehingga tidak ada hajah untuk menyebutkannya di dalam percakapan. Baik. Nah, maka percakapan itu sebaik-baiknya adalah yang ringkas dan maknanya tersampaikan. Itu lebih baik daripada memboroskan kata. Kalau untuk mengatakan bagaimana kabar, baik, sudah cukup. Kalau sudah tersampaikan maknanya sudah cukup, nggak perlu untuk ulang-ulang kata. Ya, alhamdulillah kabar saya baik. Ya, kalau mau menyebutkan begitu boleh-boleh saja, tapi ya selama makna tersampaikan ya sudah. Kalau sekarang tujuan dari komunikasi itu adalah menyampaikan makna yang kita inginkan. Baik. Ya, kemudian poin yang keenam, poin yang terakhir dengan mubtada adalah qad yata'akhkharul mubtada'u 'anil khabar. Tadi kita katakan bahwasanya mubtada itu ya, kadang boleh berbentuk nakirah dalam 4 kondisi. Ya. Nah, sekarang ini pembahasan tentang terkadang mubtada itu datang belakangan daripada khobarnya. Artinya khobarnya duluan. Nah, kan tadi mubtada itu dibilang letaknya di awal. Kenapa? Kok sekarang mubtada ada di belakang? Ini namanya kondisi pengecualian. Likulli qaidatin musnasnayat. Setiap kaidah itu pasti punya pengecualian. Ya, dan kaidah itu pasti punya pengecualian. Tapi kan patokannya itu bukan kepada pengecualian, tapi kepada kaidah umumnya. Contohnya misalkan mamnu'ut tadkhil. Mamnu'ut tadkhil. At-tadkhil. Mamnu'ut tadkhil adalah dilarang merokok. Ya, at-tadkhil itu mubtada muakhkhar. Ya, takdirnya apa? At-tadkhinu mamnu'un. Nah, jadi mamnu di situ khabar justru. Ya, mamnu khabar at-tadkhil mubtada. Ya, at-tadkhil mubtada. Nah, dalam kondisi seperti ini diperbolehkan untuk mengakhirkan si mubtadanya. Mubtada yang tadinya haknya di depan ditaruh di belakang. Nah, wa sayati syarhu dzalika fil bandit talil khasi bil khabar. Ya. Akan datang pembahasan tentang ini ya bil bandit at-tali di ya bunut selanjutnya ya. Bab selanjutnya atau di poin selanjutnya al-khas bil khabar, bahasan yang khusus untuk al-khabar. Nah, jadi poin yang keenam ini yang teman pahami bahwasanya mubtada itu boleh berada di belakang
ya, khabarnya datang duluan. Nah, kapan itu? Insyaallah taala akan kita bahas nanti ketika membahas al-khabar di pertemuan selanjutnya insyaallah 30. Nah, tapi bihadza wassallallahu ala nabiyina Muhammad ala alihi wa sahbihi wasallam.